Shalom anak-anak kelas 5, apa kabar? Pak Udi berdoa kalian semuanya sehat dan tetap dalam berkat Tuhan semuanya. Ayo kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami semua sehingga bisa belajar kembali tentang firman Tuhan. Pimpin, sertai, dan berkati supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, hari ini tema pelajaran kita yang pertama adalah mengapa manusia berdosa. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami dan menyebutkan penyebab manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua, siswa mampu mendaftarkan tindakan yang perlu dilakukan agar tidak jatuh dalam dosa. Sekarang kita masuk dalam pembahasan materi ya. Manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah. Melalui lubang hidungnya, manusia diberi nafas kehidupan oleh Allah. Sungguh, karya Allah sangat sempurna karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia diberi sifat-sifat seperti Allah, antara lain kasih, akal budi, kesucian, keadilan, kebaikan, dan lain sebagainya. Lalu Allah menempatkan manusia di taman yang indah, yaitu di dalam Taman Eden. Dalam taman itu, segala kebutuhan sudah disediakan oleh Tuhan. Semua buah berbiji, tumbuhan berbiji untuk menjadi makanannya. Di tengah taman itu ada pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan perintah Tuhan, mereka tidak boleh makan buahnya. Jika mereka melanggarnya, mereka akan mati. Hubungan manusia dengan Tuhan di Taman Eden sangat indah dan harmonis. Manusia dengan penuh rasa hormat mendengarkan dan mentaati perintah Tuhan. Tuhan berjanji apabila mereka taat dan setia kepadanya, mereka akan dianugerahi kesejahteraan kekal. Iblis tidak suka akan hal-hal yang baik. Ia ingin merubah hubungan manusia dengan Tuhan. Iblis memakai binatang yang paling cerdik, yaitu ular, untuk menggoda Hawa. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan sehingga membuat Hawa terperangkap jebakannya dan jatuh di dalam dosa karena melanggar perintahnya. Sejak peristiwa itu, manusia jatuh di dalam dosa dan berakibat hubungan manusia dengan Tuhan menjadi terputus. Itulah yang disebut mati rohani. Karena manusia telah berdosa, maka Allah memberikan hukuman kepada mereka. Hukuman kepada ular, ia akan menjadi binatang terkutuk, berjalan dengan perutnya dan makanannya debu dan tanah. Hukuman bagi Hawa, ia akan mengalami kesakitan saat melahirkan. Dan kepada Adam, ia akan bersusah payah dan berpeluh dalam mencari rezeki dari tanah untuk mencukupi hidupnya. Hukuman selanjutnya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Buktinya, yang pertama, Tuhan memberi mereka pakaian dari kulit binatang. Yang kedua, Tuhan berjanji akan memberikan seorang juru selamat yang akan membebaskan dari hukuman dosa. Janji itu disebut janji induk, ditulis dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Inilah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Nah, anak-anak, kita pun juga bisa berbuat dosa. Lalu tindakan apa yang bisa kita lakukan agar tidak berbuat dosa? Yang pertama,
Berdoa, mohon penyertaan Tuhan agar melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk menolak keinginan duniawi yang membawa kita jatuh dalam dosa. Selanjutnya, rajin membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Dan waspada, hati-hati, dan berpikir secara matang sebelum bertindak. Anak-anak, marilah kita menghindari perbuatan dosa dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya, berkata jujur, rendah hati, sabar, pemaaf, rajin, menghargai milik orang lain, dan peduli terhadap sesama. Dengan melakukannya, berarti kita bisa mempertahankan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dari materi yang sudah kita bahas, Pak Hudi merangkum, dan rangkuman itu bisa kalian lihat di sini ya. Oke, selanjutnya perhatikan tugas yang harus kalian kerjakan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ayo kita bernyanyi bersama-sama ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa ya. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami atas kelemahan dan ketidaktaatan kami kepada perintah-Mu. Tolonglah kami agar kami selalu mampu, taat dan setia mendengar perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan memberkati.